Shalom. Selamat pagi sahabat Teduh Pagi GKI Gasa. Senang sekali bisa berjumpa lagi meski kita masih belum bisa bertatap muka. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua di dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon pimpinan Tuhan agar kita selalu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapannya. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Ku Rindu. Jemaat yang terkasih, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya kita boleh mengerti firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Tuhan, pimpin kami sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa, dan kami pun melakukannya di dalam kehidupan kami supaya kami terus menyatakan kasih-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Ampuni segala dosa dan salah kami, dan kami mohon juga Engkau memampukan hamba-Mu supaya dapat menyampaikan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semua boleh siap seperti tanah yang subur,
yang menerima akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan pada Teduh Pagi hari ini bertemakan hidup berintegritas, realita ataukah ilusi. Bacaan diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Saya akan membacakan Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih, fokus ayat terambil dari Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, surat Filipi ini ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Di dalam suratnya, Paulus mengingatkan kita juga supaya dalam kehidupan kita berjemaat bersama dengan saudara-saudara seiman, kita itu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat 6 yang kita baca bersama tadi, kita belajar dari karakter Kristus yang mau merendahkan diri dari posisi yang maha kuasa, mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karakter Kristus memiliki kasih yang sejati, kasih yang berkorban, penuh ketaatan sampai mati di kayu salib. Wow, pasti indah sekali ya. Coba kita bayangkan bila di dalam persekutuan dengan jemaat itu selalu ada damai sejahtera, ada sukacita, merasakan kasih Kristus yang sejati. Tetapi di dalam kenyataannya yang kita jumpai dalam kehidupan ini adalah sebaliknya yang kita hadapi. Ya, seringkali kita mementingkan ego kita tidak peka dengan keadaan orang-orang di sekitar kita, tidak taat. Seringkali kita merasakan cemas, khawatir, apalagi dalam masa pandemi ini yang semuanya serba sulit dan terbatas. Jemaat yang terkasih, seperti tema di atas, bagaimanakah kita dapat hidup berintegritas seperti yang Tuhan kehendaki? Kita akan belajar melalui beberapa tokoh Alkitab yang memberikan contoh teladan hidup yang berintegritas. Yaitu yang pertama adalah dari Yusuf. Integritas berarti kejujuran, yang kita baca dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Dalam Kejadian 39 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kemudian kita baca juga Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini
Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Jemaat yang terkasih, berkat integritasnya, Yusuf dipercaya oleh tuannya Potifar untuk mengurus rumah dan segala kekayaannya. Dengan kekuasaan yang besar itu, Yusuf punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Namun karena rasa hormatnya kepada Tuhan, karena ketaatannya kepada Tuhan, ia menolak diajak berzina oleh istri majikannya dan memilih lari, bahkan menerima resiko difitnah dan dipenjara. Integritas berarti dapat dipercaya, jujur, dan setia pada hal benar. Dan kita menjadi orang yang bisa dipercaya jika perkataan kita sejalan dengan perbuatan. Kemudian kita belajar dari tokoh Daniel. Integritas berarti komitmen. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 10-12. Posisi Daniel sebagai pejabat tinggi di kerajaan Media Persia membuat banyak pejabat lain itu menjadi iri dan tidak senang kepada Daniel. Untuk menjatuhkan Daniel, mereka mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan perintah terkait larangan ibadah kepada siapapun kecuali raja. Namun Daniel merupakan sosok yang memiliki integritas. Ia teguh memegang komitmennya dalam berdoa dan untuk tidak menyembah berhala. Bahkan dimasukkan ke gua singa pun tak dapat menggoyahkan hatinya dan imannya kepada Allah. Integritas berarti memegang komitmen dan loyalitas. Mereka yang punya integritas akan menepati janji dan mempertahankannya sampai akhir, walaupun itu membutuhkan pengorbanan. Sebaliknya, kegagalan dalam memenuhi komitmen seringkali mencerminkan lemahnya integritas seseorang. Mari kita belajar membangun integritas seperti Daniel dengan menjaga komitmen kita terhadap Tuhan serta mentaati firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah Habakuk. Integritas berarti tanggung jawab. Dalam Habakuk 3 ayat 17-19, firman Tuhan berkata, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Itu Habakuk. Dikenal sebagai nabi yang memiliki integritas di dalam kepemimpinan. Situasi sulit yang dihadapinya seperti penindasan, ketidakadilan, dan kekerasan tidak membuat ia meninggalkan Allah. Habakuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang benar. Integritas berarti kemauan
menerima tanggung jawab, dan sikap bertanggung jawab adalah tanda kedewasaan pribadi. Pribadi yang berintegritas adalah mereka yang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan, serta melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin sekalipun dalam keadaan yang sulit. Orang Kristen yang punya integritas mampu bersukacita di dalam Tuhan meski situasinya sedang tidak baik atau ditimpa kesukaran. Contohnya, jika dicurangi dalam pekerjaan, mungkin menghadapi masalah dalam pernikahan, atau harus memimpin orang lain yang tidak menyukai kita. Saat ini terjadi, apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan? Atau justru kita meragukan kuasanya dan meninggalkan iman kita? Jemaat yang terkasih, integritas Kristiani itu berarti hidup yang sepadan dengan Kristus, seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5 tadi yang kita baca bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di tengah banyaknya kepalsuan dan kepura-puraan di dunia ini, kita sebagai orang Kristen sebenarnya sudah punya fondasi yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Jadi padankanlah hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian, integritas kita dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Menutup renungan teduh pada pagi hari ini, sebuah kesaksian hidup berintegritas ada di dalam diri atlet yang bernama Eric Liddell. Siapakah Eric Liddell? Tuhan itu memberikan kepada setiap orang talenta untuk digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di muka bumi ini. Salah satunya adalah untuk menjalankan mandat budaya dari Allah. Seseorang yang memiliki fisik yang baik, kuat dan cepat kemungkinan mempunyai bakat alami untuk menjadi seorang atlet. Namun banyak atlet Kristen yang tidak tahu bagaimana menjadi mandat budaya sebagai seorang atlet yang harus memancarkan terang Kristus. Maka Tuhan menciptakan Eric Liddell sebagai role model yang luar biasa untuk dapat kita teladani. Eric Liddell lahir di Tianjin, Cina pada 16 Januari 1902. Ayahnya adalah seorang misionaris dari London Missionary Society bernama James Dunlop Liddell. Tetangganya pernah mengatakan bahwa Liddell ini tidak akan bisa berlari lagi karena pada waktu Liddell mengalami serangan demam tinggi. Namun ternyata perkataan tetangganya keliru. Liddell kemudian sembuh dan dapat mengikuti program atletik di universitasnya. Eric memang berbakat dalam berlari. Ia menjadi seorang pelari yang menang dalam lari nasional pada cabang 100 meter. Dengan kemampuannya berlari tersebut, Eric melenggang ke Olimpiade tahun 1924. Kemudian pada Olimpiade tersebut Eric mengikuti cabang lari 100 meter dan 200 meter, cabang lari yang biasa diikutinya. Namun karena pertandingan lari 100 meter itu dilakukan pada hari Minggu, hari Sabat bagi orang Kristen, Eric memutuskan untuk menolaknya. Dia tidak mau mengkompromikan ibadah minggunya untuk berlari. Hal ini menyebabkan Eric ini dicap sebagai orang yang berpandangan sempit dan tidak loyal. Sebagai gantinya, para pengurus cabang atletik menawarkan Eric untuk mengikuti cabang lari 400 meter, cabang yang belum pernah diikutinya dalam kompetisi internasional selama ini. Namun Allah benar-benar menyertai Eric. Tanpa diduga-duga Eric memenangkan medali emas untuk cabang lari 400 meter tersebut dan bahkan mencatatkan dirinya sebagai pemecah rekor dunia lari tercepat pada cabang lari 400 meter tersebut. Eric Liddell merupakan seorang Kristen yang taat,
dan memberikan teladan yang luar biasa kepada kita tentang bagaimana hidup mempertahankan iman kita di dalam pekerjaan dan sumbangsih bagi dunia. Karena teladan imannya yang begitu menginspirasi, kisah Eric Liddell ini kemudian difilmkan dengan judul Chariot of Fire. Dalam 1 Samuel 2 ayat 30b dikatakan bahwa sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dengan demikian pertanyaan hidup berintegritas, realita ataukah ilusi? Setiap kita dapat menjawabnya sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan juga dalam 1 Yohanes 2 ayat 5-6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Saya ulang lagi. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan ini, ia wajib hidup. Itu yang harus kita lakukan. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Memang bukan sesuatu yang mudah, sulit sekali. Tetapi kita terus belajar, selalu dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Selamat berproses menjadikan hidup yang berintegritas seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merespon firman Tuhan dengan bersama menyanyikan Ku Ingin Berperangai. Ku ingin berperangai, laksanan Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama-sama bersehati, kita masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar bersama. Bapa, biarlah kami terus belajar untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki, yang mempunyai integritas. Kami menyadari sulit ya Tuhan, tetapi biarlah kami belajar terus melalui firman-Mu, dan kami yakin bahwa kasih Tuhan yang senantiasa menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami dapat hidup berkenan di hadapan. Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk pendeta konsulen di GKI Gayung Sari, Bapak Pendeta Andreas Catur, dan Tuhan juga berkati dengan pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang semakin memperlengkapi pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para penatua, untuk komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari, supaya mereka dapat bekerja sama dengan baik, boleh melayani dengan penuh sukacita dan rasa syukur ya Tuhan, dan mempunyai hati hamba ya Tuhan untuk terus melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk seluruh program kegiatan dan ibadah di tahun 2022 di GKI Gayung Sari yang saat ini masih dilakukan secara online karena kondisi yang ada. Tuhan, Engkau berkati semuanya, baik pembicara yang berkhotbah, baik pemandu pujian, tugas pemain musik, dan semua yang terlibat di dalam ibadah ini, juga peralatan yang dipakai Tuhan berkati, sehingga melalui semuanya itu Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan yang indah. Kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Meskipun kami harus beribadah di rumah, tetapi kami tetap dapat mengikuti ibadah dengan baik ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk proses pencalonan penatua di periode 2022 sampai 2025. Ini Tuhan yang menolong, dan Engkau yang telah memilih, memanggil, memakai mereka ya Tuhan. Engkau yang juga memperlengkapi mereka di dalam panggilannya sebagai penatua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan kebutuhan pendeta di gereja-Mu ini ya Tuhan, GKI Gayung Sari. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memilihkan bagi kami pendeta yang sesuai dengan pilihan Tuhan, dan juga sesuai dengan kebutuhan jemaat di GKI Gayung Sari. Biarlah hanya hikmat Tuhan yang senantiasa menuntun kami, supaya kami hanya menurut akan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk proses perizinan gereja di GKI Gayung Sari, kiranya juga dapat mulai diurus, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Bapa. Dan biarlah kami hanya berserah dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Kiranya Tuhan yang menolong para korban bencana alam ini, sehingga mereka tidak putus asa, tetapi mereka terus berserah hanya kepada pertolongan Tuhan, dan Engkau yang menolong mereka ya Tuhan. Engkau mencukupkan kebutuhan mereka masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah dalam menangani pandemi virus corona, dan bersyukur untuk keadaan yang sudah semakin membaik. Tuhan tolong, biarlah kami semua masyarakat juga dapat menjaga diri dengan prokes yang baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua tenaga kesehatan, dokter yang tugas menangani virus corona ini. Engkau yang memperlengkapi mereka ya Bapa. Dan untuk vaksin yang sudah digelontorkan, supaya juga dapat dikoordinasikan dengan baik ya Tuhan, dan kami masyarakat juga dapat
menggunakannya dengan baik. Kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami saat ini juga berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja, di kota Surabaya, bahkan bangsa dan negara. Biarlah keadaan damai sejahtera yang boleh tercipta di negara kami ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai gereja-Mu juga boleh membawa dampak bagi sekitar kami. Dan kami menyerahkan juga akan kondisi perekonomian di negara kami, di mana harga-harga bahan pangan juga sudah mulai naik. Tuhan pimpin kami supaya kami juga sebagai anak-anak-Mu juga dapat bersikap bijaksana ya Bapa, dan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia supaya mereka tetap diberi kesehatan meskipun dalam masa pandemi. Mereka tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dan tetap semangat di dalam beraktivitas. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit dan menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Susana Indrawati. Kami berdoa untuk Ibu Paria Sutiwo, untuk Bapak Irwan Wijaya, untuk Saudara Andre. Kami berdoa untuk Ibu Nani S. Johansen. Kami berdoa untuk Saudari Presilia Asirosa. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Emeritus Sin Suryono, untuk Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari. Kami berdoa juga untuk Ibu Liranti Ponto, Ibu Yusi Umiati, untuk Ibu Sena, untuk Bapak Darwinto. Kami berdoa untuk Bapak Wakimin, Bapak Ruli, Bapak Gino, untuk Ibu Liliana Kristianti Santoso. Biar Tuhan menyertai mereka di dalam setiap kelemahan tubuh yang mereka hadapi. Tuhan tolong berkati obat-obatan yang dipakai supaya mereka boleh memperoleh kesembuhan dan pemulihan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu depan ini ya Tuhan. Minggu ini kiranya Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang bertambah usia, untuk Ibu Marianti Sutanandi, untuk Ibu Agung Riswati, Bapak Subroto Ontoseno, Bapak Kurniawan Raharjo, Saudari Marta Fridika, Ibu Endang Sulastri, dan mungkin ada jemaat yang lain yang berulang tahun ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang juga menyertai di dalam setiap langkah kehidupan mereka, supaya mereka terus menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, terus berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja Bapa. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, demikian teduh pagi pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar bersama senantiasa mengiringi setiap langkah kita dalam hidup ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.